Tiada hari tanpa keputusan ekonomi. Ekonomi adalah ketika keputusan bisnis bernilai fantastis. Ekonomi juga menawarkan produk-produk yang Anda perlukan. Kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Berada dalam banyak opsi produk, memaksa kita harus memutuskan mana yang akan kita pilih. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Anda membutuhkan opsi produk-produk ekonomi? Kami hadirkan dalam Inspirasi Niaga. Setiap hari, jam 9 di MKFM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MGFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di hari Senin di awal minggu pada hari ini, pagi ini senang sekali sahabat siar Tarafadila menemani sahabat MK dalam program Inspirasi Niaga yang kali ini akan dibersamai oleh SMPIT Masjid Syuhada. Senang sekali sahabat MK, kami kali ini bersama SMPIT Masjid Syuhada dan di studio MKFM Jogja sudah kehadiran ada Ustazah Yamidah. Ini Wakil Kepala Bidang Akademik Kurikulum dan juga Ustaz Tamizi Mahir yang juga merupakan guru Al-Quran SMPIT Masjid Syuhada. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nggih. Alhamdulillah. Meskipun mungkin pancaroba ya, mungkin ini ya Ustazah dan Ustaz Tamizi ini dan juga di tengah-tengah pembelajaran daring nggih ya. Dan ini Ustazah, kalau Ustazah sebagai Wakil Kepala Bidang Akademik dan Kurikulum nih, mungkin ada perbedaan mungkin ya dari pembelajaran daring dan juga langsung ini. Kalau di SMPIT Masjid Syuhada sendiri ini seperti apa pembelajaran daringnya, dan mungkin ada perbedaan begitu pembelajaran daring di SMPIT Masjid Syuhada dengan pembelajaran daring di SMP lain begitu. Terima kasih Mbak. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbagi ya dengan MKFM terkait dengan pembelajaran jarak jauh ya. Istilah sekarang ini. Jadi memang di awal Agustus kemarin dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem menyampaikan untuk kurikulum itu diberikan kebebasan ke sekolah, tapi untuk ada kurikulum masyarakat umum, kemudian ada kurikulum darurat kondisi COVID ini ya, dan fleksibel juga dalam pelaksanaannya. Namun untuk SMPT Masjid Syuhada sesuai dengan
keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Jogja melalui pengawasnya menyampaikan bahwa untuk kurikulum yang kita pakai tetap sama, kurikulum nasional 2013, karena mengingat fasilitas yang ada, insya Allah kan kalau di Jogja ini ada istilahnya sinyalnya dan fasilitas juga mendukung untuk pembelajaran jarak jauh, di mana guru menyampaikan dari sekolah dan anak-anak belajarnya dari rumah. Yang jelas di SMP kami itu mengkondisikan bagaimana sih belajar jarak jauh tapi bisa rasanya seperti di sekolah. Di pagi hari juga kami ada pembiasaan mulai dari jam 7 itu sudah ada presensi, kemudian diikuti dengan ada doa pagi dulu, zikir pagi, di mana itu di dalam grup WA anak-anak ya, ada salah satu siswanya itu memimpin doa zikir paginya, kemudian dilanjutkan dengan tadarusnya juga secara online melalui WhatsApp Quran anak. Kemudian baru jam 7:30 kita mulai dengan pembelajaran. Adapun pembelajarannya itu dari pagi guru-guru sudah standby. H-1 itu maksimalnya guru-guru menyiapkan bahan ajarnya. Baru memang menyapa dulu, mengkondisikan anak, memang memastikan anak juga secara online sudah hadir ya, meskipun secara virtual jarak jauh juga bisa dilakukan melalui Google Meet. Kemudian dari situ nanti guru akan menyampaikan pembelajarannya hari ini kita mau belajar apa, kemudian nanti apa sih yang mau kita pelajari. Jadi memang bukan sekedar memberikan tugas di tinggal tidak, tapi kita benar-benar mengkondisikan bagaimana sih belajar jarak jauh itu meskipun kita jarak jauh tapi berasa di sekolah. Dan produknya seperti itu, dari materi yang disampaikan nanti bisa langsung tanya jawab melalui virtual juga dengan aplikasi yang memungkinkan kita menggunakan Google Meet, kalau tidak ada juga yang bisa menggunakan Zoom dan sejenisnya. Lalu dilanjutkan dengan yang lainnya, bisa penugasan ataupun nanti di akhir pembelajaran juga ada kesimpulan. Sebelum kesimpulan biasanya juga akan merefleksikan, menyimpulkan dulu apa sih belajar kita hari ini, bukan sekedar yang mungkin selama ini ada yang merasa ya lebih sedikit tugas, begitu ya, tugas tapi tidak ada interaksi langsung dengan guru-guru yang lain. Tapi insya Allah kalau di sekolah kami berusaha mengupayakan untuk berada di rumah tapi rasa di sekolah. Baik, rasa di sekolah tetap ya, di semangatnya juga pastinya tetap semangat sekolah begitu. Dan seperti apa sahabat MG nantinya lebih detail lagi begitu ya Ustazah ya terkait dengan sistem akademis di SMP IT Masjid Syuhada ini. Kita tahan terlebih dahulu. Kita akan menyimak informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan silaturahim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Menukir kita tuh hari nanti, menggapai berkah ridho ilahi. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan, jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul.
Sehat dengan Sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawil dan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah, insya Allah termurah dan terlengkap. Wih, yang sibuk mau nikah. Iya nih Dit, lagi bingung. Lah, bingung apa lagi? Jodoh udah di depan mata. Kalau kayak aku gini nih, bingung. Adel, malah baper. Kan aku pengen tampil terbaik di depan suamiku nanti. Makanya ini lagi searching produk perawatan tubuh. Hati-hati loh beli di All Shop. Mending kamu pakai produk perawatan cantik muslimah dari Rumah Cantik Sehat Muslimah RCSM aja. Dibuat khusus untuk para muslimah. Tapi kan di online lebih lengkap. Lengkap belum tentu bagus, sis. Cantik muslimah lengkap juga kok. Ada body scrub untuk mengangkat sel kulit mati, body lotion untuk melembabkan kulit dan melindungi kulit dari sinar UV. Udah gitu, ada body mist yang memberikan aroma segar di tubuh. Terus banyak variannya juga. Ada peach, chamomile, vanilla. Harum. Cantik muslimah dari Rumah Cantik Sehat Muslimah. Dibuat dari bahan alami dan diproses secara halal dan higienis. Dapatkan produk cantik muslimah di Rumah Cantik Sehat Muslimah terdekat. Cari lokasi di www.rumahcantiksehatmuslimah.com. Rumah Cantik Sehat Muslimah, tempat para muslimah dimuliakan. Bagaimana menjadikan anak yang diridhoi oleh Allah dan menjadi orang tua yang mendapat keberkahan dengan mendidik anak sesuai anjuran Islam. Sodakoh sampah plastik. Jadi plastik itu kita kumpulkan dan kita jual kembali dan pemasukannya itu untuk menunjang cinta lingkungan. Jadi saya bilang ke anak-anak bahwa kita cinta lingkungan itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Begitu. Ikuti Mendidik Anak Islami bersama Sekolah Salman Al-Farisi Jogja. Setiap hari Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 215. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, silaturahim adalah berbuat baik berupa kebaikan dalam hal harta, memberi bantuan tenaga, mengunjungi satu sama lain, ataupun memberi salam kepada karib kerabat. Sahabat MK masih bersama dengan SMP IT Masjid Syuhada. Kita masih membahas tentang pembelajaran daring terkait dengan akademik dan juga keagamaan di SMP IT Masjid Syuhada yang sekarang ini mengikuti begitu ya di zaman pandemi secara daring begitu. Dan kita lanjutkan sahabat MK bersama dengan Ustazah Yamidah yang tadi sudah sedikit menjelaskan begitu sistem pembelajaran daring di SMP IT Masjid Syuhada. Dan selanjutnya Ustazah Yamidah, ini terkait dengan pembelajaran
akademisnya begitu kan, serasa di sekolah begitu ya, tetap dibangun begitu suasana sekolahnya. Dan ini kan mungkin ada juga dari Kemendikbud sendiri ini terkait dengan pengurangan jam pelajaran. Nah, ini seperti apa sistemnya setelah ada peraturan-peraturan dari Kemendikbud ini, Ustazah? Memang yang secara nasional biasanya kita 1 minggu itu 40 jam pelajaran ya. Dengan kondisi pandemi ini maka untuk jam pelajaran juga jadi berkurang menjadi 28 jam pelajaran, di mana yang untuk mata pelajaran tentu dengan bukan konten kurikulumnya lumayan banyak itu kan seperti matematika, IPA itu yang masih 4 jam pelajaran. Kemudian ada juga bahasa Indonesia itu 4 jam pelajaran, tapi untuk beberapa mapel itu ada yang 1 jam pelajaran, kemudian ada yang 2 jam pelajaran. Jadi menyesuaikan dari kurikulum setiap mata pelajarannya disesuaikan, dan kita tetap masih mengacu di kurikulum nasional. Akhirnya yang biasanya kita pembelajaran dari jam 7 sampai menjelang asar, untuk saat ini kita dari jam 7:30 sampai menjelang zuhur. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini ya kita otomatis dari sekolah, dari dinas juga menyarankan untuk menyesuaikan dengan keadaan ini supaya anak juga tidak terbebani juga ya. Kalau diminta belajar dari jam pagi 7:30 sampai menjelang asar juga nanti membuat anak tertekan juga, akhirnya tidak sesuai dengan tujuan awalnya ya, belajar di masa pandemi tapi juga tetap masuk pembelajarannya tapi juga tidak tertekan dengan kondisi seperti ini. Itu untuk dari segi jumlah jam pelajarannya. Oke, baik. Dan ini Ustazah terkait dengan pembelajaran yang praktek begitu seperti olahraga atau prakarya. Nah, ini untuk penyesuaiannya ini seperti apa, Ustazah? Nah, jadi ya memang ini jadi tantangan tersendiri ya. Jadi untuk mata pelajaran yang praktek biasanya dari guru ini akan memberikan contoh berupa video ataupun dari PowerPoint yang menunjukkan gerakan atau sebuah produk dari yang diharapkan dari mata pelajaran tertentu tadi. Biasanya anak-anak akan diminta untuk dari melihat itu diminta untuk melakukan praktek di rumah. Kalau misalkan olahraga ya nanti akan direkam dari gerakan si anak itu dan nantinya akan disampaikan ke guru. Ada juga mata pelajaran tertentu kerjasama, misalkan di mapel saya, kebetulan saya juga ngajar IPA itu saya bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia yang dimana kita juga ada poin penilaian keterampilan. Itu biasanya kita bisa joinan, anak diminta untuk melakukan mencongkok. Setelah saya ada mata pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan di mana bahasa Indonesia juga ada menyusun laporan ya, jadi kita berkolaborasi. Di sini anak juga melakukan praktek mencongkok dan nantinya juga menyusun laporan, dan secara virtualnya mereka juga menyampaikan melalui IG-nya masing-masing. Jadi mengikuti tren sekarang ya. Anak itu kan sudah familiar dengan media sosial IG ya, salah satunya. Jadi anak mengupload di situ nantinya ya. Ini karena masih dalam proses pengerjaan anak-anak. Kemudian kalau untuk yang produk biasanya anak ini akan buat suatu produk sesuai dengan mapel yang menugaskan apa, produk apa itu nanti dibuat laporannya, kemudian disampaikan ke guru, bisa melalui email ataupun Google Classroom ya, karena kita juga pakai Google Classroom. Kalau memang untuk harus disampaikan produknya itu ketika orang tua menyampaikan tugas anak bersamaan dengan mapel yang itu sekalian, jadi tidak setiap hari mondar-mandir ke sekolah, tapi bisa sekaligus misalkan ada keperluan apa ke sekolah disampaikan ke kami. Seperti ini tadi ada yang mengumpulkan tugas apa sekaligus dengan mengambil dari kepolisian ada voucher ini ya, voucher pulsa. Jadi anak-anak juga diberikan bantuan voucher pulsa sekaligus ke sekolah. Itu tidak hanya satu hal tapi beberapa hal bisa dilakukan. Itu bisa ya melalui orang tua yang menyampaikan ke sekolah. Oke, baik. Berarti muridnya ini tidak perlu ke sekolah langsung begitu, bisa dari Oke. Baik, nah ini menarik sekali sahabat MK. Tetap merasa sekolah, tetap praktek juga sama ya sahabat MK. Dan ini sekaligus mempergunakan media sosial begitu ya biar semakin aktif lagi. Nah sahabat MK, mungkin ada pertanyaan untuk terkait dengan akademisnya SMPIT Masjid Syuhada atau mungkin program-program lain, sahabat MK bisa sampaikan di WhatsApp MKFM Jogja di 0815 78 600 923.
Dan kita lanjutkan sahabat MK kalau ini terkait dengan akademis yang pembelajaran seperti biasa begitu ya. Dan mungkin ini ada, karena ini SMPIT ya, Islam Terpadu, pastinya ada pembelajaran-pembelajaran yang khusus Islam ini ya. Nah, kita akan berbincang nih untuk tentang keagamaannya kepada Ustazah Tamizi yang sudah juga hadir di studio. Ini Ustaz terkait dengan mungkin ada pembiasaan-pembiasaannya ya yang ada di SMPIT Masjid Syuhada. Nah, ini seperti apa sewaktu pembelajaran daring, mungkin ada kendalakah atau ada yang berubah dari pembiasaan ini, Ustaz? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya ya kami mengucapkan terima kasih kembali telah diberikan kesempatan untuk bisa mungkin syiar ya, sekalian syiar. Jadi terkait dengan pembelajaran khususnya keagamaan atau mungkin sebutan kami pembelajaran diniyah ya. Gitu ya. Jadi mungkin seperti biasa sih Mbak gitu ya. Jadi kalau mungkin seperti yang disampaikan oleh Ustazah Yamidah, jadi sebenarnya kita sekolah tidak berkurang ya. Jadi cuma kita memindahkan sekolah yang biasa pembelajaran di sekolah, nah ini pembelajaran di rumah. Lalu kemudian untuk pembiasaan sama seperti di sekolah. Jadi anak-anak ketika pagi harus zikir, lalu kemudian harus tadarus dan mengirimkan rekaman zikir dan tadarusnya ke grup masing-masing yang dipantau oleh wali kelas. Lalu ada pembiasaan jeda untuk sholat duha, lalu kemudian nanti sholat zuhur juga kita ingatkan. Jadi ada syiar-syiar pembiasaan yang memang tetap kami sampaikan, karena mereka juga ada mutabaahnya gitu ya, mutabaah amal yaumiyah yang memang nanti tiap bulan distorkan di wali kelas dan nanti diserahkan di guru PPAI masing-masing, seperti itu untuk pemantauan aktivitas keagamaan siswa. Seperti itu. Jadi ya secara esensi insya Allah tidak berkurang gitu ya, cuma secara tempat aja berpindah, yang biasa jamaah di masjid bareng-bareng karena letak kami juga dekat dengan Masjid Agung Syuhada ya gitu ya. Nah cuma ini harus berpisah sendiri-sendiri di rumah masing-masing seperti Baik, dan ini mungkin ada kendalanya begitu, terlebih lagi mungkin ada murid baru begitu, mahasiswa baru. Nah ini cara penanamannya ini menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan ala masjid ala SMPIT Masjid Syuhada ini seperti apa Ustaz? Oke, jadi memang kalau di kami gitu ya, utamanya kalau tadi mungkin pembelajaran umum ya, itu punya jam-jam tertentu. Tapi misalkan di kami itu ada jam tahfidz dan tahsin misalkan. Nah itu waktunya fleksibel justru. Artinya fleksibel memang itu nanti tetap ada setiap hari, tetapi memang waktunya menyesuaikan kondisi siswa gitu. Jadi kita bagi per halaqah, anak-anak dijadikan satu halaqah, misalkan halaqah tahsin gitu ya, karena kita ada halaqah tahsinnya dipandu dengan salah satu ustadznya. Nanti mereka menyepakati kira-kira jam berapa, hari apa, dengan durasi waktu maksimal 30 sampai 40 menit gitu ya. Nanti virtual, jadi halaqah virtual sih sebenarnya. Halaqah virtual dipantau dan istilahnya dilakukan ya hampir sama seperti tatap muka seperti itu. Tapi jamnya lebih fleksibel. Kalau tadi harus jam sekian sampai sekian. Nah kalau ini bisa jadi ada yang malam Mbak. Bisa jadi memang ada yang sore gitu ya. Jadi mungkin tergantung mood gitu ya, mood anak-anak, karena ketika belajar Al-Quran atau mungkin belajar yang sifatnya keagamaan nih memang butuh hati yang bersih gitu ya, mungkin pikiran yang jernih dan juga mungkin jiwa yang siap kali ya gitu ya, biar lebih enak nanti mendapatkan siramannya gitu. Dan apakah ini lebih fleksibel begitu ya? Apakah bisa 1-2 murid saja atau janjian dulu begitu untuk satu kelas ini mau sore atau malam? Jadi misalnya kita contohkan case-nya, kita kalau di tahfidz misalnya, karena saya mengampu tahfidz juga ya. Jadi pembelajaran tahfidz satu kelas dibagi menjadi 2 halaqah gitu ya. Jadi jumlah siswa misalnya 30, kelompok 1 absen 1 sampai 15 dengan saya. Misalkan 16 sampai 30 dengan ustadz yang lain. Nah, di satu halaqah itu kita sepakati, ayo nak kita kumpul atau mungkin kita halaqah virtual jam berapa?
hari apa tapi sudah tetap gitu ya. Artinya ditetapkan anak-anak mau, Ustadz saya mau jam 4:30, ya monggo 4:30 sampai jam sekian. Setoran dengan istilahnya kita ada targetan, Mbak. Jadi targetannya insya Allah kita ikhtiarkan selama pandemi ya, dari bulan kemarin Juli sampai ini ya, anak-anak harapannya bisa 1 juz. Tambahan ziyadahnya gitu ya, tambahan hafalannya insya Allah 1 juz, dengan durasi ya setoran kurang lebih ya minimal setengah halaman gitu ya, dengan frekuensi sepekan 3 kali. Dan mereka nanti setorannya ya harus setor muka, video call. Monggo nanti sambil kita kita perbaiki bacaannya, hafalannya dan sebagainya, seperti itu. Baik, nah menarik sekali sahabat MK ini. Tahfiznya pun juga tatap muka dan ya benar-benar seperti langsung begitu ya. Baik sahabat MK, kalau ingin bertanya lebih dalam lagi nih terkait dengan SMPIT Masjid Syuhada, bisa bergabung bersama kami di 0815 78 600 923. Sebelum kita lanjut sahabat MK, kita jeda terlebih dahulu karena ada pembaharuan informasi dari kamar berita dalam MK News berikut ini. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Syifa Hana. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, aparat keamanan dan penegak hukum diminta memberikan sanksi kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang menimbulkan kerumunan dalam pendaftaran Pilkada serentak 2020 di kantor KPU setempat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, kerumunan massa telah melanggar ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dilansir CNN Indonesia, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menghimbau agar pendaftaran cukup dilakukan oleh perwakilan partai politik atau petugas administrasi pendaftaran. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perguruan tinggi segera melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan tanpa awak atau otonom. Budi mengatakan pengembangan kendaraan otonom diperlukan dalam rangka mendorong rencana pemerintah memindahkan ibu kota di Indonesia ke Kalimantan Timur yang memiliki konsep kota pintar, hijau, dan berkelanjutan. Dilansir CNN Indonesia, pihaknya menilai keunggulan kendaraan tanpa awak antara lain mengurangi emisi karbon dan kemacetan, serta menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya yang disebabkan kesalahan manusia. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Syifa Hana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa keutamaan menjaga rahasia orang lain? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Yuk selesai. Kerjaan tanpa lembur yuk. Semangat. Ini udah, itu udah. Ada voice note dari Bapak nih. Nak, lagi banyak kerjaan ya? Sehat-sehat terus ya. Makan yang bener, sama istirahat yang cukup. Kamu masih suka jogging sama sepedaan kan? Kalau Bapak lagi suka senam pagi. Malah Bapak yang ngingetin aku gini. Padahal Bapak kan juga butuh diingetin buat jaga kesehatan. Diabetes Bapak, asam urat, ditambah juga Bapak punya asma.
aku kirimin Bapak madu pahit Azikra aja ya buat bulan ini. Oh iya, sama madu supernya juga deh. Madu Azikra, madu kesehatan dan madu pengobatan berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, asam urat, dan penyakit lainnya. Berfungsi juga untuk menjaga imunitas dan meningkatkan stamina. Madu Azikra tersedia dalam berbagai varian. Azikra madu super, madu pahit, madu sarang, dan madu herbal. Pemesanan dapat menghubungi radio MKFM Jogja di 0274 884 205. WhatsApp 0815 78600 923. Loh, tinggal sebentar lagi nih. Tinggal sebentar lagi apanya toh ya? Ini loh Bun, pendaftaran haji khusus di Sahitur Umroh dan Haji. Dan yang paling penting akreditasinya itu loh Bun, udah A. Wah, ya ayo langsung daftar aja kalau gitu ya. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di kantor Sahitur Jogja, lobi Hotel Sahid Raya, Jalan Babarsari, Depok Sleman, Yogyakarta. Atau melalui Bapak Abdullah Musa di 0813 2884 2525. Going to Baitullah with Sahitur. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Universitas Amicom Yogyakarta menempa lulusannya menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Fasilitas terbaik untuk mendukung mahasiswa meraih prestasi nasional maupun internasional. Segera bergabung bersama Universitas Amicom Yogyakarta melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Mau bebas tes? Pakai nilai rapormu. Daftar Amicom dari rumah saja. Al-Barra bin Malik. Ia merupakan saudara dari Anas bin Malik. Dikenal memiliki semangat dan kegigihan dalam membela Islam demi menjemput syahid melalui peperangan atas nama Islam. Dalam perang Yamamah, ia mendapatkan perintah dari Khalid bin Walid untuk mengerahkan semua kaum Ansor. Mendengar perintah tersebut, ia pun langsung bersemangat dan berjuang bersama kaumnya. Karena berusaha membuka jalan untuk pasukannya, Al-Barra berhasil memenangkan perang, meski banyaknya luka yang ia dapatkan. Hingga akhirnya, syahid datang menjemput saat ia sedang melawan pasukan Persia. Al-Barra gugur dengan senyum bahagia di wajahnya. Sahabat MK, menjaga rahasia orang lain adalah bentuk menjaga kehormatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu padamu, kemudian dia menoleh kanan kiri, maka itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud. Sobat MK masih di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di tanggal 8, yang tanggal 6 yang juga bertepatan dengan 18 Muharram 1442 Hijriah. Ini masih sangat segar begitu ya, karena masih pagi-pagi. Di hari Senin juga kita memperbaharui
informasi-informasi, salah satunya dengan pendidikan juga begitu sahabat MK. Dan kita melanjutkan dari sesi sebelumnya yang membahas terkait dengan program keagamaan dari SMPIT Masjid Syuhada. Ini tadi kita sudah sedikit berbincang dengan Ustadz At-Tamizi terkait dengan program-program keagamaan yang ada di SMPIT Masjid Syuhada yang juga disesuaikan begitu ya dengan masa pandemi seperti saat ini. Dan tadi sudah diceritakan begitu ya terkait dengan program tahfiz dan juga tahsin, dan mungkin ada program apa lagi yang mungkin mengalami penyesuaian begitu di tengah pandemi. Jadi pada intinya Mbak ya, untuk tahfidz, tahsin, kita insya Allah tidak berubah gitu ya, tapi mungkin lebih kepada targetan gitu ya, targetan yang biasanya mungkin anak itu ketika satu semester bisa 1 atau 2 juz gitu, atau bahkan lebih ya gitu ya, jadi bahkan lebih ada yang sampai 3 juz, di angka 3 juz. Tapi ini memang kita maklum dengan kondisi anak, lalu kemudian juga kita khawatir juga memberatkan dengan targetan-targetan, dan akhirnya memang kita patok hanya 1 juz saja untuk sampai dengan pandemi ini di bulan sampai Desember. Dan untuk tahsinnya juga demikian, yang biasanya mungkin anak-anak sudah ujian kenaikan jilid gitu ya, karena kita menggunakan sistem tahsin tilawati namanya, dan itu ya akhirnya sekarang harus mungkin harus istilahnya ya merelakan diri lah untuk sekolah terkait dengan targetan. Ya sudah, anak-anak tidak usah ujian dulu, tidak masalah. Dan termasuk pembelajaran akhirnya kita membuat aplikasi. Jadi aplikasi tilawati mobile namanya gitu, yang anak nanti satu sisi mereka memang setoran halaqah virtual, tapi bisa murojaah di rumah dengan aplikasi yang sudah kita rancang gitu. Dan ya harapannya sih bisa membantu sebenarnya pembelajaran di rumah, walaupun secara esensi tetap beda ya gitu ya, belajar di sekolah dan juga di rumah seperti itu. Dan gitu, dan kita memang juga punya program Mbak, jadi ada tahfidz reguler, ada tahfidz takhusus gitu ya, lalu kemudian juga tahsinnya itu, dan selain itu kita syiar, lebih ke syiar. Dahulu mungkin banyak lomba-lomba, dan anak-anak sekarang jadi sepi ya lomba-lomba keagamaan. Akhirnya kita buat-buat sendiri. Seperti kemarin Idul Adha, kita bikin semarak Idul Adha, lomba misalkan ya lomba ceramah gitu ya, walaupun secara daring juga gitu. Mereka ya alhamdulillah, tapi semaraknya insya Allah tetap terasa seperti itu. Syiar-syiarnya ya hampir sama seperti sekolah-sekolah lain ya mungkin ya, dengan keterbatasan, tapi ya insya Allah tanpa mengurangi esensi lah gitu. Baik, kalau mungkin dalam waktu dekat ini Ustadz sedang ada acarakah ini terkait dengan tahsinnya begitu? Kalau kalau acara mungkin nanti paling terdekat pas Maulid Nabi ya, bulan Oktober tanggal 25. Itu kalau tim Diniyah ini memang sudah mendesain, insya Allah nanti ada MTQ virtual gitu ya untuk anak. Jadi banyak cabang lomba. Di sana ada yang musabakoh gitu ya, yang harapannya ya semangat kompetisinya mulai muncul lagi, walaupun ya terbatas tadi, dan anak-anak jadi mungkin ya semakin girohnya semakin muncul lah gitu kaitannya dengan keagamaan. Ya program-program lain ya mungkin sementara ya kita tunda dulu, kita pending gitu ya, karena mungkin ya menyesuaikan ini juga jadi kurang efektif juga sih gitu Mbak. Dan gitu. Berarti dikurangi dan gitu ya. Di switch begitu ya. Jadi serba virtual semuanya. Baik, dan ini juga ada yang menarik sahabat MK terkait dengan program-program dari SMPIT Masjid Syuhada ini yang juga sama-sama di switch begitu ya dengan daring begitu. Ini ada program yang melibatkan orang tua begitu. Ini akan dijelaskan oleh Ustazah Yamidah ini ya, terkait dengan keikutsertaan orang tua siswa ini yang juga ikut mengajar di SMPIT Masjid Syuhada ini seperti apa Ustazah? Ya, terima kasih. Jadi memang kita ada satu program yang sebetulnya sudah dimulai tahun ajaran yang lalu ya, itu namanya Teaching Parent, di mana
bagaimana kita menjaring orang tua melalui Forsimam, Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa Mahasiswada. Di sini orang tua yang memang punya kompetensi tertentu, bisa soft skill ataupun ya ilmu tertentu yang bisa dibagikan ke anak. Kalau dulu diajarkan secara langsung dengan tatap muka ya, tapi menyesuaikan dengan kondisi kita yang pandemi ini. Alhamdulillah kemarin itu ada satu yang sudah terlaksana, yaitu virtual tour Museum Gumuk Pasir. Itu kerjasama dengan Pusat Geomaritim Science Park, di mana anak-anak secara virtual diajak berkeliling di Museum Gumuk Pasir yang ada di Parangtritis ya. Itu kita istilahnya pembelajaran kokurikuler ya. Ada salah satu orang tua dari 7B, wali murid 7B itu mengajak anak-anak kelas 7B, kemudian ada kelas 9B dan ada 7C juga. Bersama-sama kita sesuaikan dengan pelajaran yang nyambung ya, berarti kan IPS. Jadi dari mata pelajaran IPS yang jamnya bersamaan secara virtual melalui Zoom bisa melihat kondisi di lapangan itu seperti apa Museum Gumuk Pasir. Jadi virtual tour istilahnya. Ya memang kita bisa improvisasi ya dengan kondisi seperti ini. Apa yang bisa disumbangkan orang tua ke siswa kami, berbagi ilmu, jadi biar merasakan benar ngajar itu seperti apa. Ya memang tidak harus matematika ataupun yang lainnya, tapi menyesuaikan dengan kompetensi orang tua masing-masing. Jadi kita melibatkan orang tua dalam mendidik anak juga dan berbagi ilmu juga. Itu Masya Allah. Ya, ini yang baru terlaksana di tahun ajaran ini. Kalau sebelumnya memang sudah beberapa kali juga terlaksana, dan antusiasme anak itu juga tinggi juga ketika anak didatangkan salah satu dari orang tua juga ya, dan merasa bangga ini orang tua saya juga bisa berbagi ilmu, menjadi anak lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, dan ini mungkin kalau daring kan alhamdulillah sudah pertama sudah dilaksanakan begitu, dan mungkin untuk selanjutnya ada rencana beberapa bulan ke depan atau masih menunggu dari orang tua begitu? Kalau untuk yang teaching parent ya, nah ini kita alhamdulillah kita sedang ini Mbak pembentukan pengurus Forsima ya. Jadi ini sedang mau kita sosialisasikan lagi, kita soundingkan lagi ke orang tua bahwa kita juga ada satu program yang teaching parent ya. Ya kita akan mencari apa ya istilahnya menjaring orang tua yang punya kompetensi dan mau berbagi ilmu. Harapannya sih dalam satu semester tidak hanya 1-2 kali ya, bisa beberapa ada agenda lagi lah intinya seperti itu. Dan memang kita menunggu juga dari orang tua siapa yang rela bersedia untuk berbagi ilmunya dan meluangkan waktu dengan kondisi kita yang seperti ini, kondisi jarak jauh ya, yang bisa memungkinkan secara virtual. Memang lebih enaknya ketika tatap muka ya satu kali datang langsung bisa ini, tapi dengan kondisi ini ya harus menyesuaikan juga. Baik, menarik sekali sahabat MK. Ini orang tua pun juga turut bisa ikut serta dalam program pembelajaran begitu ya, ikut melihat langsung begitu ya Ustazah bagaimana proses pembelajaran dalam SMPIT Masjid Syuhada ini. Dan ini Ustaz dan Ustazah, ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp MKFM Jogja, ada dari sahabat Indri yang bertanya nih Ustazah, kalau untuk mahasiswa baru begitu, untuk orang tuanya kalau mau prosedurnya bagaimana kalau orang tuanya ingin ikut dalam program ini yang tadi teaching parent ya? Betul. Oh iya. Jadi prosedurnya itu nanti menyampaikan ke wali kelas. Jadi disampaikan ke wali kelas mau menyampaikan materinya apa, kemudian nanti teknisnya bagaimana, nanti disampaikan ke wali kelas dan nantinya wali kelas akan menyampaikan ke kami. Jadi ke tim akademik, ke tim kurikulum ya. Nanti akan kita sesuaikan waktunya. Kemudian ini kelihatannya masuk di pembelajaran mapel apa, nanti kita sesuaikan seperti itu. Biasanya juga kolaborasi dengan guru mata pelajarannya. Oke, ya, baik. Gitu, baik. Itu tadi sahabat Indri sudah dijawab oleh Ustazah Yamidah ini ya, semoga terjawab. Dan mungkin sebagai penutup Ustadz dan Ustazah ini terkait program akademik dan keagamaan di SMPIT Masjid Syuhada ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu terkait dengan akademis dari Ustazah Yamidah ataupun dari bidang keagamaannya ini ya, dari Ustazah At-Tamizi ini. Terima kasih. Jadi
Yang jelas meskipun kita dalam kondisi jarak jauh, harapannya adalah tetap semangat belajar, karena yang namanya belajar tidak mengenal waktu atau tempat. Untuk anak-anak khususnya SMPT mahasiswa terus berjuang, karena kita tidak berada di sini ya, masih panjang masa depan kalian untuk menatap hari esok, tidak menjadi patah semangat dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi pandemi, tapi tetap maju terus, pantang mundur, meskipun jarak jauh tetap semangat belajarnya. Baik, tetap semangat untuk ini ya, meskipun jarak memisahkan, belajar jalan terus. Belajar jalan terus, baik. Ya ini lalu untuk dari Ustadz Tamizi ini bagaimana? Ya pada prinsipnya kaitannya sama pembelajaran Al-Quran mungkin Mbak ya, gitu. Seperti di Quran surat Toha itu dikatakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, gitu ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan insya Allah nggak bikin kita susah. Mau kondisinya apapun, mau kondisinya pandemi, mau kondisinya sekolah atau apapun, sebenarnya pembelajaran kaitannya utama Al-Quran itu yang nggak berubah, gitu ya. Nah insya Allah kita tetap mudah pembelajaran Al-Quran, dan insya Allah anak-anak nggak berubah, teksnya juga sama aja, mau di rumah mau di sekolah tetap seperti itu, tetap 30 juz, 114 surat, gitu ya, tetap seperti itu, gitu ya. Dan insya Allah sejauh ini justru itu bisa menjadi nutrisi tambahan ya, gitu ya. Selain perkuat imun, juga anak-anak jadi kuat imannya, gitu ya. Karena kalau kita loskan sama sekali itu malah nanti jadi fatal, dan khawatir malah ya kata salah seorang ulama itu, ketika kita tidak disibukkan oleh kebaikan, nah maka biasanya kita itu malah disibukkan oleh kemaksiatan gitu. Nah makanya untuk mencegah itu kita isi anak-anak dengan pembelajaran kediniahan. Nah semoga ini jadi nasihat lah buat kami juga, biar kita sama-sama di masa yang sulit ini bisa sama-sama saling menguatkan, gitu ya, menguatkan iman, menguatkan imun juga, dan insya Allah seperti itu. Baik, tetap iman dan imunnya ini tetap terjaga, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Ustazah Yamida dan Ustadz Tamizi ini yang sudah bersedia hadir terkait dengan pembelajaran akademik dan keagamaan di SMPIT Masjid Syuhada. Terima kasih untuk Ustadz dan Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali yang maupun daring begitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat MK, tadi sudah kita banyak berbincang ya, sedikit banyak berbincang terkait dengan pembelajaran daring yang ada di SMPIT Masjid Syuhada. Semoga bisa menjadi referensi sahabat MK mungkin yang baru mau mendaftarkan begitu ya, anak-anak sahabat MK ke SMP begitu, bisa menjadi referensi untuk mendaftarkan anak-anak buah hati sahabat MK. Dan semoga dengan pembelajaran daring di sekolah manapun ini dapat tetap menjadikan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan ini menjadi lebih baik lagi, meskipun di saat ini mungkin banyak kendala akibat pandemi saat ini. Dan terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dan juga menyimak begitu dalam Inspirasi Niaga kali ini. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan pada program Rumahku Syurgaku di kesempatan kali ini. Dan akhir kata, sahabat siar Tara Fadilah pamit. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak program Inspirasi Niaga di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Cerdaskan kita